Ya, 101,1 Radio Smart Ava Makassar. Halo, selamat malam Smart Listeners. Apa kabar Anda malam hari ini? Ya, kembali di Smart Community dan malam hari ini kita kedatangan sekumpulan anak muda yang tentunya mereka ini kreatif ya, inovatif dan tentunya selalu memberikan hal-hal yang positif ya untuk circle mereka. Dan sekali lagi mereka tergabung dalam Hi Isaac. What's up? Oke, dan untuk malam hari ini juga kita akan ngobrol ya bersama mereka untuk malam ini, dan sepertinya kita harus kenalan dulu deh ya. Dan Smart Listener, untuk malam hari ini kita live ya di 101,1 Radio Smart Ava Makassar dan juga di channel YouTube Smart Ava Makassar. Dan langsung aja kita kenalan dengan tamu-tamu spesial saya untuk malam hari ini ya. Ini gimana nih? Saya perkenalkan atau mau kenalan sendiri atau gimana nih? Dari ini dulu deh. Ya, langsung aja. Ya. Ya, halo teman-teman, kenalin aku Muhammad Nurisan Agus, akrab dipanggil Iksan. Aku ini dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kebetulan kemarin sempat menjadi partisipan di kegiatan yang diadakan oleh Isaac. Halo Ihsan. Oke, kemudian selanjutnya mic-nya. Halo semua. Halo semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Siti Syamuh Daresoe, tapi kerap disapa Alda. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dan kemarin juga sempat menjadi salah satu peserta dari lokal project Growth di Unhas. Oke, halo Wahda. Halo Kak. Ya, next ya. Oke, jadi halo Smart Listener, kenalin aku Syakira Tayazalea, biasanya dipanggil Syakira. Aku dari jurusan Psikologi dari Universitas Negeri Makassar. Aku di sini sebagai partisipan, salah satu partisipan di Generation 15.0. Oke, terima kasih Syakira. Dan next ya. Halo Smart Listener, perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan, bisa dipanggil Syahrul, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Saya salah satu partisipan dari local project Generation 15.0. Oke, mana tepuk tangannya dong, Dan tentunya untuk malam hari ini kita akan share ya dengan teman-teman kita malam hari ini. Dan sekali lagi ya, tadi kita udah kenalan dengan teman-teman dari Isaac. Sekali lagi untuk tema kita untuk malam hari ini, Let's Make an Impact with Isaac in Unhas ya. Oke, dan tentu Smart Listener juga ini penasaran ya untuk komunitas yang satu ini itu Isaac gitu ya. Penasaran Isaac itu sebenarnya apa sih? Siapa nih yang mau menjelaskan? Oke, Diudi dulu. Wada dulu deh ya. Oke, silakan Wada. Kak, thank you Kak. Jadi kalau untuk sependek pengetahuan saya nih Kak, Isaac itu dari singkatannya sendiri, dia International Association of Student Economic and Commercial Science. Jadi Isaac itu semacam organisasi internasional yang mewadahi para pemuda untuk mempelajari banyak terkait leadership skill, dan tentunya kan sebagai generasi penerus baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat sekitar. Itu sih Kak. Jadi memang ini salah satu organisasi internasional gitu ya, Iya, Kak. khusus untuk para pemuda, dan bagaimana organisasi ini juga bisa menggali skill potensi kepemimpinan ya. Betul Kak. Oke, ada yang mau nambahin gak sih penjelasan dari Wahda tadi? Sarul mungkin? Iya. Oke, yang saya tahu Isaac itu organisasi yang di lingkup internasional. Nah, Isaac itu terbagi di beberapa negara, seperti salah satunya Indonesia. Di Indonesia pula terdiri atas local chapter yang terdiri dari beberapa pulau seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Nah, di Sulawesi ini ada satu, yaitu Isaac in Unhas. Dan itu cuma ada satu di Pulau Sulawesi.
Ya, oke. Nah tentunya itu ya. Jadi untuk anda nih yang penasaran tadi ya, Isaac itu apa sih sebenarnya? Ternyata ini salah satu organisasi internasional yang memang khusus untuk anak muda ya. Dan tentu kalau sekarang ini kan di sini ada Wahda, kemudian ada Sahrul ya, kemudian ada juga Iksan dan juga ada Sakira. Tentu saya mau tanya dulu nih ya, kenapa sih tertarik mau gabung dengan Isaac ini? Siapa? Iksan deh ya. Ya. Oke, kalau ditanya ya kenapa mau tertarik untuk gabung di ISEC ini, tentu saja yang pertama karena kita lihat ya sudah dikatakan tadi sama Alda sama Sarul bahwa ini adalah organisasi internasional, which means it's a professional organizations yang di dalamnya memang sudah ada framework bagaimana nanti yang bergabung dalam situ supaya bisa mengembangkan skill leadershipnya, dan banyak ilmu-ilmu yang bisa digali di dalam baik ilmu keorganisasian maupun yang utama yaitu ilmu tentang Sustainable Development Goals. Dan tentu saja ketika kita join di dalamnya dan berprestasi, tentu ini akan menjadi sebuah track record bagi kita untuk di masa depannya agar bagaimana nanti future goals kita itu bisa dicapai dengan track record tersebut. Aku rasa itu sih kenapa. Nah itu ya dari Iksan. Kalau dari Wahda apa nih? Mic-nya? Gak apa-apa ya? Ya. Oke. Kalau dari saya pribadi Kak, sebenarnya alasannya kenapa mau gabung simple saja, karena sebenarnya pada saat itu kan kakak dari Isaac ini itu menawarkan brosur pada saat saya mau ke kantin nih Kak. Terus karena saya sebenarnya ndak tahu bagaimana lokal project ini sebenarnya, tapi hal yang membuat saya tertarik karena dia salah satu bagian dari Isaac, dan saya tahu Isaac itu bergerak dalam international organization, jadi artinya orang-orang di dalamnya itu bakalan mempelajari kayak berada di lingkungan yang bahasa Inggris gitu Kak. Jadi tertarik banget kalau berada di lingkungan bahasa Inggris. Dan yang kedua juga karena dia ini merupakan suatu kegiatan volunteer. Artinya apa nanti yang kita dapatkan itu bakalan kita bagikan juga kepada orang lain. Dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa yang harus sebenarnya kita coba. Gitu. Ya, jadi kalau mamanya masih muda ini harus banyak pengalaman gitu ya. Betul. Oke, itu dari Wahda, dari Iksan tadi ya. Kemudian dari Sakira. Ya. Kalau dari aku, alasan aku tertarik masuk itu sebenarnya karena aku emang dari dulu ngincar-ngincar Isaac ya. Dari dulu nih. Projectnya. Terus karena sekarang aku sebenarnya seorang mahasiswa baru, bulan Juli lalu aku kosong banget. Terus aku PKKMB-nya juga masih lama, jadi aku mikir daripada aku ongkang-ongkang kaki di rumah rebahan, lebih baik aku melakukan kegiatan yang bermanfaat gitu, yang bisa meningkatkan ya skill intrapersonal maupun interpersonal skillku dan berbagai macam skill lainnya. Aku dan mungkin teman-teman partisipan yang lain merasa local project di Isaac ini pilihan yang tepat banget sih buat ngisi waktu luang dan ningkatin diri kita. Oke. Ya itu dari Sakira. Sekarang kan untuk Sahrul ya. Kalau aku sendiri kan bulan lalu itu kosong banget libur. Nah, daripada aku diam aja di rumah, mending aku ikut kegiatan yang sangat bermanfaat begitu, yang bisa mengimprove diriku dan bisa mendapat impact yang baik untuk diri saya. Itu sih kalau dari saya. Oke, itu ya. Jadi itu ada banyak alasan sih ya kenapa dari teman-teman kita untuk malam hari ini tuh pengen bergabung dengan Isaac ya. Nah tadi ya, jadi Isaac ini merupakan organisasi internasional dan tentu untuk mewadahi para anak muda, bagaimana mereka untuk mengasah ya potensi ataupun skill mereka khususnya untuk kepemimpinan ya, dan mereka ini juga menjadi duta untuk mengerjakan proyek sosial gitu ya. Ya, oke. Nah, smart listener, tadi kita sudah mengetahui apa sih Isaac itu. Kemudian tadi ya seperti diinformasikan juga, tadi teman-teman ada yang tadi katanya ada local project ya. Nah, seperti apa sih untuk local project itu? Oke, jadi local project ini salah satu dari berbagai kegiatan yang diadakan oleh Isaac. Nah, local project ini bertujuan untuk promoting SDGs dan memberikan impact kepada para pemuda-pemuda youth yang ada di
berbagai macam negara di Indonesia. Kalau jadi tema-tema dari local project itu ada banyak, ada yang fokus dengan edukasi, ada yang fokus dengan entrepreneur, ada yang fokus dengan kesehatan, ada yang fokus dengan lingkungan. Kebetulan di Makassar kemarin dia local projectnya open 2 gitu, yaitu Green Rations dan Growth. Di mana Green Ration ini dia berfokus untuk mempromosikan tentang sustainable development terkait lingkungan, dan Growth itu dia lebih ke SDGs point 8 decent work and economic growth. Dia lebih ke arah-arah entrepreneurship dan bisnis gitu. Jadi selain dari 2 ini juga ada banyak lagi tema-tema local project yang di luar Makassar juga ada yang lain seperti itu. Tapi kalau semuanya, kalau dari Ihsan sendiri ya, tadi seperti informasikan itu ada banyak tema-tema ya untuk local project. Tapi kalau Ihsan sendiri itu tertariknya di bidang apa? Kemudian ada nggak sih pengalaman local project apa yang memang dari beberapa ya tadi yang disebutkan, itu gimana tuh pengalamannya? Ditanya nih yang mana tertarik? Kalau kalau tertarik sebenarnya awalnya kan aku mahasiswa ilmu hukum. Terus aku fokusnya itu belajar tentang ilmu hukum lingkungan. Jadi awalnya memang tertarik untuk join di Green Relations gitu. Cuman karena aku apa ya istilahnya telat daftar gitu. Udah ya udah full gitu Green Relations-nya. Tapi kosong nih sebulan, daripada nggak ikut karena sudah full, mending aku coba di Growth. Dan the ends nggak nyesel gitu join Growth. Banyak apa istilahnya ilmu-ilmu baru yang terbuka, banyak opportunity lain yang terbuka, dan challenge tersendiri juga buat aku untuk masuk ke yang bukan bidang aku gitu, ekonomi. Seperti itu sih tantangannya gitu ya. Oke, untuk Wahda sendiri apa nih? Oke, ini terkait tadi ya seperti informasikan bahwa memang ada tadi ada local project gitu kan. Nah sebenarnya itu apa sih local project? Kemudian Wahda sendiri tertariknya apa nih untuk dari beberapa segen dari local project tadi ya? Ada beberapa bidang gitu ya? Oke. Kalau kamu sukanya yang mana nih? Bidang apa? Jadi jujur nih Kak, awalnya itu saya pribadi gabung di Green Generation karena karena di local project itu ada yang local project diadakan saat ini itu ada 2 bagian nih Kak, ada green, ada growth. Nah awalnya tuh daftar green, tapi itu awalnya kan kayak saya nggak lihat di formulir itu bahwa ternyata paling atas itu ada green. Nah yang saya cari itu mau ke growth. Nah karena awalnya itu tertarik, tentu kayak kedepannya ini kita sebagai pemuda itu kayak punya peran juga nih Kak untuk memajukan perekonomian. Jadi betul-betul memang tertarik di growth ini gitu. Jadi akhirnya mendaftar dan ternyata bisa untuk pindah kembali. Jadi iya. Jadi pindah dan sebenarnya keduanya ini sangat-sangat bagus nih Kak. Jadi di green juga bagus dan di growth juga bagus karena keduanya melatih banyak hal dan tentunya memberikan ilmu baru. Tapi karena aku pribadi dari jurusan ilmu komunikasi, jadi kayak ingin mempelajari hal yang belum pernah saya pelajari tuh di bidang perekonomian. Jadi dan ternyata masuk menjalani 1 bulan ternyata kayak asik ya? Iya asik banget. Jalan saya di situ ya. Betul. Itu ya. Oke. Mau dengar lagi dong untuk Syakira dan juga Sahrul ya. Oke. Ya. Jadi kenapa aku tertarik masuk local jadi project tadi ya, dan apa sih yang menjadi ini, untuk bidang apa aja sih yang menjadi kesenangan kamu? Karena aku ini salah satu partisipan Green Generation. Selain karena aku gabut kemarin 1 bulan itu, aku itu apa ya, sejujurnya buta soal isu lingkungan banget. Selain karena aku buta tuh, tapi aku sering sedih kalau misalnya melihat sampah-sampah yang berada di tempat yang tidak seharusnya gitu, baik itu di pantai atau di mana aja. Karena aku sedih itu, aku kayak pengen deh belajar sesuatu. Terus aku lihat Green Generation ini, aku sebenarnya bingung milih Growth Green Generation karena aku mikir kapan lagi aku mau belajar soal lingkungan, jadi aku milih Green Generation sendiri. Nah di Green Generation sendiri ini kita belajar soal kita ditingkatkan kesadarannya mengenai SDGs number 12 atau Production and Consumption Responsible gitu. Responsible itu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, sama SDGs number 14 atau Life Below Water atau ekosistem laut. Nah di situ tuh kita ditingkatkan kesadarannya tentang hal ini,
sehingga kita tuh lebih sadar mengenai bagaimana cara-cara agar sampah ini tuh tidak sampai di laut, serta bagaimana cara kita untuk lebih peduli sama lingkungan sekitar kita dan tidak menjadi orang-orang yang ignorant gitu. Segitu sih kalau dari aku. Oke, itu ya. Sahrul sendiri apa nih tertariknya untuk local project itu di bidang apa aja sih? Kalau saya sendiri partisipan dari Greenie Green Innovation juga ya. yang berada tentang isu lingkungan. Isu lingkungan. Sebenarnya saya dari ekonomi kan. Ekonomi ini bidang ya. Ini Tapi- kebalikan ya. Tapi saya kenapa pilih Greeneration karena saya ingin mencoba satu hal yang baru. Saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya untuk mempelajari hal-hal yang sebelumnya yang belum pernah saya pelajari. Seperti di Greeneration ini saya mempelajari tentang seberapa penting sih menjaga lingkungan bagi kita pemuda, karena kita pemuda sebagai agent of change, agen perubahan. Tanpa kita siapa lagi yang akan melakukannya? Jadi memang dimulai dari kesadaran sejak awal gitu ya. Selagi muda ini memang kita harus berbagi hal-hal yang positif untuk circle kita, terutama nih untuk bagaimana kita menjaga lingkungan gitu ya. Kemudian untuk hal-hal yang dilakukan lagi nih untuk bagaimana pengembangan ekonomi kita ke depannya gitu kan. Nah, dan Smart Listener kita masih lanjut lagi ya untuk di Smart Community dan masih bersama dengan teman-teman kita dari Isaac ya. Oke, dan Smart Listener ada kita akan break untuk sesaat dan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Halo Isaac. What's up? Yeay. Baik, Smart Listener, Anda masih bersama kami di Smart Community dan masih ya bersama dengan teman-teman kita untuk malam hari ini. Ada Ihsan di sini, kemudian ada Wahda, kemudian ada Sarul dan juga ada Sakira ya. Baik, untuk Anda juga nih yang penasaran ya untuk Isaac itu apa sih dan mau nanya-nanya apa lagi sih yang sudah dilakukan oleh Isaac ya, khususnya untuk di Makassar ini. Silakan langsung aja di WhatsApp di 0811 46 10 11 dan juga di live chat ya di channel YouTube Smart Ava Makassar. Oke, kalau tadi ya kita udah ngobrol ya terkait tadi dari teman-teman ini kan, misalnya nih dari Ihsan, kemudian dari Wahda nih katanya dari Growthless 5.0, kemudian ada juga Generation 15.0 tadi ya. Ini dari Sahrul dan juga ada Sakira di sini. Tentu Smart Listener ataupun teman-teman juga yang nonton kita untuk malam hari ini pasti ada juga sih yang penasaran sih ya. Apa sih sebenarnya perbedaan Project Generation 15.0 dan Growthless 5.0, kemudian ada berapa project di local project itu sebenarnya? Sarul? Iya. Oke. Di local project apa sih local project itu? Nah, local project itu adalah program yang dibuat oleh Isaac. Nah, di local project itu adalah tujuannya untuk membantu mempromosikan tentang SDGs, Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk jenis-jenis local project itu ada 4. Yang pertama itu local project yang di bidang lingkungan atau environnesia. Yang kedua itu di bidang pendidikan atau edunesia. Yang ketiga itu di bidang ekonomi, ekonesia, dan yang terakhir di bidang kesehatan, healthnesia. Nah, itu sih Bu kalau dari saya. Ada yang mau nambahin nggak penjelasan dari Sarul tadi? Sakira ya. Oke, jadi untuk di Isaac Indonesia sendiri di local project summer ini ada 2 program ya. Yang pertama ada Greeneration itu tadi dan Growth. Kalau Greeneration sendiri tadi udah aku bilang dia berfokus pada SDGs nomor 12 dan 14, yang mana itu dia berfokus pada apa ya? Pada produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab serta ekosistem laut. Sedangkan Growth dia SDGs nomor 8, dia decent work and economic growth, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Di Greeneration itu kita ditingkatkan kesadarannya mengenai masalah SDGs, terutama di isu marine debris serta cara-cara pengelolaan sampah. Kalau di Growth dia meningkatkan kesadaran serta bagaimana cara melibatkan pemuda-pemuda itu untuk memecahkan masalah ekonomi saat ini. Kurang lebihnya secara holistik kayak gitu. Oke ya, jadi itu ya. Jadi itu untuk
perbedaan ya growthless 5.0, kemudian untuk generation 15.0 ya. Jadi untuk growth ini memang lebih banyak untuk project ekonomi ya. Kemudian untuk generation ini banyak di lingkungan ya. Tapi kalau semuanya untuk kalian sendiri nih ya. Oke, jadi lupa. Ya, tapi kalau selamanya tadi diinformasikan ya bahwa memang untuk growth ini memang untuk project ekonomi, kemudian untuk generation ini memang untuk lingkungan ya. Tapi kalau selamanya tadi ya, kalau teman-teman sendiri melihat ya, untuk di Makassar sendiri ini untuk anak-anak mudanya sendiri untuk sadar lingkungan, cinta lingkungan, kamu sendiri melihatnya seperti apa? Ayo, yang dari generation. Yang saya lihat di Makassar itu masih kurang ya terkait kesadaran lingkungan bagi anak-anak. Tapi dengan adanya local project Generation ini, saya berharap anak-anak muda di Makassar itu bisa akan sadar seberapa penting sih lingkungan itu untuk melestarikannya. Oke, ada yang mau nambahin dari Syakira? Kalau di Makassar sendiri, perilaku lingkungan masyarakat itu masih kurang banget, sumpah ironis banget. Apalagi kalau melihat orang-orang yang sebenarnya suka banget sama pantai, sama lingkungan, tapi masih buang sampah sembarangan itu, aduh ironis banget. Jadi kayak, iya kayak nggak guna. Aduh, jadi perlu ditingkatin banget kesadarannya mereka melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Sebenarnya membantu banget, memberikan impact banget kepada kita sendiri maupun ke masyarakat gitu. Ya. Oke, jadi itu ya katanya gemes banget nih kalau ngelihat nih teman-teman yang lain ya, ada juga nih sebagian orang yang suka ke pantai, katanya cinta lingkungan, tapi ini ya nggak peduli gitu kan, langsung aja membuang sampahnya di pantai atau di laut gitu ya. Oke, nah itu ya untuk teman-teman yang memang memilih untuk generation ya, untuk project lokalnya. Kemudian ada teman-teman dari Wahda sendiri atau dari Ihsan ini milihnya apa tadi? Growth juga. Iya. Growth ya. Ini gimana nih kalau melihat untuk sektor ekonomi di Makassar? Gimana kira-kira? Apa yang perlu dikembangkan nih? Oke, sebenarnya kalau yang setahu saya, anak-anak generasi muda yang ada di Makassar sebenarnya dia punya potensi dan bakat di bidang perekonomian, apalagi kewirausahaan. Tetapi masih sedikit dari mereka yang sadar akan potensi itu. Dan sebenarnya kita sebagai pemuda itu harus punya peran dan andil, karena hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar nantinya itu dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Jadi ketika kita ingin punya bisnis yang besar, maka mulailah dari bisnis yang kecil gitu. Nah itu yang kami pelajari kemarin di Growth. Ada salah satu materinya itu terkait how to start small business gitu. Jadi betul-betul memang kalau dilihat di Makassar sekarang saat ini, apalagi kan kemarin itu habis corona, jadi habis pandemi betul. Jadi apalagi di bidang perekonomian itu sangat berdampak gitu. Jadi sangat penting di lokal project ini kita mempelajari tentang perekonomian, karena kita baru sadar ya bilang, oh ya ternyata kita pemuda juga punya peran gitu. Tidak hanya dalam pemerintahan, tidak hanya dari orang tua saja, tetapi kita pun sebagai pemuda bisa menghasilkan penghasilan yang untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain gitu. Itu sih. Itu dari Wahda ya. Kemudian Ihsan ya. Oke, kalau ditanya bagaimana sekarang kondisi perekonomian di Makassar ya, sebenarnya sama seperti Alda tadi, tapi permasalahan utama itu waktu zaman corona kan, kita ambil contoh zaman corona kemarin itu ekonomi turun banget. Tapi kalau kita melihat data dari World Bank ya, itu dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling cepat regenerasinya gitu, bangkit dari penurunan ekonomi corona, pas selesai langsung kembali stabil gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kemarin waktu dengar materi itu ternyata karena karena adanya muncul warga-warga masyarakat yang memulai bisnis-bisnis kecil di UMKM gitu. Iya, jadi ini mendorong banget untuk GPA atau produk domestik bruto, dan ini mendorong roda perekonomian masyarakat. Nah, menurut aku untuk meningkatkan perekonomian ini bisa dimulai dengan bisnis, dan bisnis ini bisa dimulai dari siapa saja. Masalahnya sekarang anak muda atau mungkin orang-orang yang mau mulai bisnis itu
parno lah istilahnya untuk memulai, atau mungkin karena ilmunya kurang atau takut rugi gitu. Jadi mulai dari belajar dulu. Saranku untuk orang-orang yang mau mulai bisnis ya, mulai dari belajar dulu, research tentang market, produknya dan segala macam, karena banyak orang-orang besar yang mulai dari banyak CEO yang besar sekarang itu dimulai bisnisnya dari pemuda dan sekarang besar. Kita ambil contoh apa, Gojek, atau yang di Makassar yang lokal-lokal ada Toyota, Tasti. Itu kalau pemilik Toyota ya, awalnya dia itu cuman dari tugas kuliah gitu, dia bikin yogurt dan sekarang salah satu produk beverage yang paling terkenal di Makassar. Jadi itu saran, itu sih aku melihatnya, pemuda ini harus mulai belajar dan berani untuk terjun ke ekonomi. Oke, langsung action aja gitu ya. Oke, dan kita masih lanjut lagi ya, kita break dulu untuk sesaat. Dan sekali lagi Smart Listener, kita masih bersama dengan teman-teman dari Isaac, dan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama kami di Smart Community dan masih bersama dengan teman-teman dari Isaac ya. Dan kita lanjut lagi ya. Dan tadi ada banyak informasi yang sudah kita dapatkan ya. Kalau semuanya ternyata untuk Isaac ini memang mereka itu terbagi ya dari beberapa, ada yang fokus untuk proyek ekonomi, kemudian ada juga yang fokus untuk proyek lingkungan ya. Nah, teman-teman dari project yang dipilih ini, itu apa aja sih yang dilakukan oleh untuk kalian nih peserta lokal project, dan aktivitas yang paling berkesan selama project lokal ini dilakukan? Oke. Apa aja yang dilakukan selama project itu, di Green Generation sendiri yang dilakukan itu ada kan terbagi atas 4 minggu. Dan di minggu pertama itu kita belajar tentang capacity building. Nah, terus lanjut ke minggu kedua. Di minggu kedua itu ada workshop. Nah, di workshop ini kita membahas lebih dalam lagi tentang SDGs yang akan diangkat tentang proyek ini. Terus yang ketiga, nah di sini sesi offline. Di situ kita school roadshow ke SMP. Apa aja tuh kegiatannya kalau saya ke SMP? Nah, school roadshow itu terdiri atas 2 hari. Di hari pertama itu kita membawakan materi tentang SDGs. Terus di hari kedua kita melakukan DIY untuk sambil bermain kepada anak-anak SMP itu. Terus abis itu ada namanya LC to LC yang kita networking space bersama teman-teman dari local project di luar Unhas, yaitu Universitas Jember, Isaac Universitas Jember. Kita di situ melakukan networking, berkenalan dengan mereka. Terus ada juga yang cultural space. Nah, di situ kita bertemu dengan para Isaac yang ada di luar negeri, yaitu Isaac in Japan and Isaac in Philippines. Terus habis itu ada final project. Nah, di final project ini kita pergi ke pantai. Pantainya sendiri itu di Pantai Biru. Kita melakukan kegiatan clean beach atau bersih-bersih pantai. Nah, habis itu ada yang namanya farewell party. Itu di minggu keempat kita melakukan perpisahan antara partisipan antara growth dan greenie ya. Habis itu ada debrief. Nah, di debrief ini kita mengulang kembali apa saja yang telah dilakukan selama proyek belakangan ini. Dan terakhir radio live talk ini. Oh gitu. Oh ternyata ya ada banyak hal yang sudah dilakukan gitu kan. Ini masih dalam rangkaian untuk kegiatan lokal project itu ya. Oke. Jadi memang ini rangkaian yang terakhir ya, live talk show ya. Masih ada yang mau nambahin tadi dari Iksan? Oke, wadah. Ya Kak. Jadi kalau tadi hampir sama dari awal sampai terakhir, cuman bedanya kalau di growth sendiri itu dari final project dari roadshow school. Kalau di green itu ke SMP, kalau di kami itu ke anak SMA, sekolah menengah atas. Jadi kemarin itu kita berkunjung ke SMA Muhammadiyah gitu.
Jadi kurang lebih hampir sama agendanya, mulai pemberian materi, terus agenda ice breaking, games dan foto-foto gitu. Terus di bagian final project juga. Kalau kemarin itu kami final projectnya itu berupa kita disuruh untuk membuat suatu produk gitu. Jadi suatu produk dan kemarin kan kita kerjanya tim-tim Kak. Jadi kemarin kami dari tim Kasilus halo Kasilus. Jadi kami dari tim Kasilus itu membuat suatu produk semacam aplikasi website yang kayak untuk memudahkan untuk memesan sebuah lapangan. Nah sekarang kan Kak zamannya itu orang-orang pada suka berolahraga, bulu tangkis dan lain sebagainya. Jadi kami membuat suatu produk itu. Jadi itu sih di bedanya. Kalau untuk di farewell party kemarin juga sama di Green di hotel, dan terakhir kemarin juga The Brief with Isaac. Itu sih Kak. Ya itu jadi memang ini banyak sekali ya untuk rangkaian kegiatannya. Mas Eri mau tambahin dari Iksan? Ya. Oh iya, aku nambahin di final project aja deh. Final project growth itu agak gimana ya istilahnya, kayak kita langsung terjun gitu, rasain bagaimana rasanya jadi entrepreneurship. Karena waktu final project kan kita presentasiin produk kita ke depan juri, atau istilahnya kalau dunia ekonomi aku udah tahu itu pitch deck. Jadi kita presentasikan produk kita, mulai dari kenapa kita bikin produk ini, apa masalahnya gitu, segmen marketnya apa, revenue streamnya atau pemasukannya dari mana, costnya apa aja. Jadi yang kayak gitu. Dan kemarin jurinya juga kalau nggak salah dari institusi 1000 startup digital. Jadi memang terasa banget itu vibes apanya, terjun ke dunia profesional. Iya, seperti itu. Ya. Jadi itu ya. Kemudian nih kalau dari kalian ya untuk local project, untuk kalian sendiri nih ya, untuk perkembangan apa sih yang bisa dirasakan ya dari mengikuti local project tadi, yang dari growth kemudian dari graduation gitu ya. Kalau dari aku sendiri jadi lebih berani dan lebih vokal dalam menyampaikan pendapat aku, dan lebih percaya diri aja. Dari kemarin juga aku dengar teman-teman ada yang pemikirannya lebih terbuka, ada yang tadinya rendah diri, minder, gak percaya diri. Tapi karena di local project Isaac ini kita diberi apresiasi yang banyak, kita di welcome with much love gitu. Jadi kita jadi makin pede gitu buat berekspresi, buat ngeluarin pendapat, buat jadi lebih berani mendevelop diri kita gitu. Jadi ya segera gabung gitu ya. Terus kalau teman-teman yang lain yang mau gabung dengan Isaac ini gimana sih caranya? Terus memang persyaratannya ini harus pintar bahasa Inggris nggak? Ayo. Oke. Dari aku, dari saya sebenarnya kalau untuk persyaratan bahasa Inggris enggak sih Kak, karena kemarin juga jadi kayak di dalamnya ini kita banyak belajar hal. Jadi orang di dalam local project ini juga sama-sama belajar. Jadi kalau dibilang persyaratan harus bahasa Inggris, enggak mesti sih Kak. Jadi kayak aku pribadi juga enggak bagaimana dengan bahasa Inggris, tapi semenjak ikut local project ini banyak banget kosakata baru yang saya dapatkan dari kakak-kakak dan dari teman-teman juga yang oh iya gini ya ternyata gitu. Iya, kayak gitu sih. Oke, jadi ada banyak hal yang bisa didapatkan gitu ya. Oke, karena kita terbatas ya untuk closing statement nih, mungkin dari Ihsan cukup singkat ya untuk ngajakin teman-teman ataupun pemuda di luar sana untuk bisa gabung dengan Isaac ini. Oke, thank you. Jadi sedikit pesan dari aku ya buat para pemuda yang ada di sana. Kita lihat sekarang teman-teman lingkungan di sekitar kita mungkin banyak yang menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak terlalu bermanfaat gitu, mau 12 jam sampai 18 jam. Ini sekarang lumrah apalagi di generasi Z, di mana kita menghabiskan banyak waktu untuk entertainment, karena memang sekarang zamannya entertainment. Tapi yang perlu teman-teman sadari buat para pemuda di sana bahwa kita pasti punya tujuan, dan tujuan itu tidak bisa dicapai kalau hanya dengan kita berleha-leha saja. Jadi mulai dari sekarang, mulai improve diri sendiri, mulai belajar, mulai meningkatkan kualitas. Hal itu bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari baca buku dan segala macam platform yang bisa menambah ilmu kita, dan salah satunya juga join kegiatan Isaac. Oke. Ya, ayo Mas Eri yang ingin sampaikan satu, cukup singkat aja. Ya. Oke, kalau dari saya, untuk kalian anak muda yang ada di Makassar, saya mengajak kalian untuk join
local project. Nah, di local project ini kalian akan bisa mengimprove diri kalian dan bisa berdampak bagi diri kalian sendiri maupun orang lain. Nah, local project sendiri ini biasa bukannya di liburan semester. Nah, jadi kalian yang nggak kayak takut kuliahnya keteteran, nah bisa join local project karena dibukanya biasa di libur semester. Oke, itu ya. Jadi memang buruan ya untuk gabung. Jadi kalau semuanya mau gabung itu langsung aja ke sosial media ya, Isaac ya. Ada yang bisa sebutin untuk gabungnya? Ayo ya, cukup singkat. Oke. Isaac Unhas ya. Isaac Unhas. Oke, karena kita juga terbatas karena kita juga harus pamit ya, dan sekali lagi smart listener, tentu ada banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan ya dari teman-teman yang hadir untuk malam hari ini. Sekali lagi, hoi Isaac, What's up? dan sampai Sarati pamit, selamat malam dan sampai jumpa.